istiqomahkan kita untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Ustazah, kita buka majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, Ustazah semuanya. Masih ingat ya kita kemarin ya, yang menyebutkan visi misi perguruan kita. Jika Anda tanya nanti, Ustazah jawab seperti yang kita sampaikan kemarin. Ustazah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, lupa. Ustazah di rumah masih ingat? Nah, guru Arisala, apalagi? Qur'ani, berkarakter, berprestasi, Allahu Akbar. Ya, kita ulangi. Oke, biar semangat berdiri ya dulu, Ustazah. Silakan. Ustazah di rumah, jika bisa berdiri, ayo berdiri juga. Jawabannya apa tadi? Alhamdulillah, gitu ya. Guru Arisala, Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Allahu Akbar. Oke. Ustazah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Guru Arisala, Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Allahu Akbar. Baik, dan duduk ya. Masih berdiri. Kamu masih pagi ya, masih semangat ya. Baik, Ustazah, masih ingat Mas Arisala? Masih, ya. Boleh buka HP-nya untuk melihat teks Mas Arisala. Kita nasyidkan dulu pagi ini, biar ingat dan biar dapat ruh semangatnya. Oke, Mas Arisala ya. 1, 2, 3. Kita Oke. Ya, tunggu. Suaranya letoy. Agak dikuatkan dikit. Kita berhimpun dalam barisan gitu ya, ketukan ya. 1, 2, 3. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Arisala, membina diri dan keimanan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar dan beribadah, giat bekerja sambil berdoa, agar tergapai keridhaan Allah. Dunia akhirat pasti bahagia. Perguruan Islam Arisala, mujahadah tanpa kenal lelah. Perguruan Islam Arisala, mujahadah tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Arisala, membina diri dan keimanan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar dan beribadah, giat bekerja sambil berdoa, agar tergapai keridhaan Allah. Dunia akhirat pasti bahagia. Perguruan Islam Arisala, mujahadah tanpa kenal lelah. Perguruan Islam Arisala, mujahadah tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Bangun generasi penuh berkah. Bangun generasi penuh berkah. Takbir. Allahu Akbar.
Silakan duduk, Ustazah. Insyaallah kita hafal visi misi perguruan kita, yayasan kita. Kemudian kita juga menguasai marsnya, sehingga terus ruhnya dapat sama kita, menjadi inspirasi untuk kita bersama-sama mengabdi di sini insya Allah. Baik Ustazah, pertemuan kita hari ini, materi kita Ustazah ingat materi kita sesi pagi ini? Pagi ini materi kita dengan Ustadz Haji Irsyad Syafaresi MA, yaitunya manajemen waktu seorang muslim. Nah, berhubung beliau tidak bisa hadir, nah, Ustadz Ali akan menggantikan lagi ya. Mudah-mudahan Ustazah nggak bosan. Materi beliau sudah diberikan ke Ana dalam bentuk PPT. Nanti coba Ana bacakan minimal, kalaupun tidak mampu Ana menjelaskannya. Mudah-mudahan semampu Ana akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang sudah beliau titipkan ke Ana. Berhubung beliau tidak bisa karena pembelajaran tatap muka hari ini sampai pukul 9. Kemudian setelah pukul 9 beliau rapat paripurna DPRD. Kemungkinan selesai sampai 11:30 kata beliau. Jadi nggak bisa digeser. Karena jadwal Jumat dan Sabtu pun Ustazah yang sudah kita konfirmasi sebelum jadwal keluar juga nggak bisa digeser. Baik, sebelum kita lihat materi PPT-nya, kita lihat dulu video ini akan menjadi inspirasi bagi kita. Materi yang sama ya, manajemen waktu ala Rasulullah SAW. Ustazah simak semuanya. Sebentar. Mana dia? Tidak ada. Kok muncul ya? Salam. Nah ini dia. Ustazah dulu bisa dengar ya? Dengar ya suaranya Ustazah? Suara videonya? Ingat. Di sana ya? Datang. Lalu, bagaimanakah cara agar umat muslim bisa memanajemen waktu dengan baik hingga menghasilkan karya di waktu hidup yang Allah berikan? Maka berkacalah pada kisah keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dalam memanajemen waktu untuk ibadah, keluarga, dan juga berkarya untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu subuh, wal duha, demi waktu duha. Ini adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu yang kita lalui. Maka umur umat Muhammad tidak ada apa-apanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik."
umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang melewati itu. Ini artinya bahwa umat Muhammad sangat pendek usianya. Rata-rata usianya hanya 60 sampai 70 tahun. Tentu dibandingkan dengan umat sebelumnya yang usianya bisa ratusan tahun lamanya. Bahkan bisa menyentuh angka 1000, bahkan lebih dari 1000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, sebenarnya bukan waktu kita yang tidak cukup untuk beraktivitas, tapi karena tidak berkahnya waktu usia kita, akhirnya semakin bertambah hari, semakin menumpuk tugas yang belum selesai. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bisa kelola waktu dengan baik, terutama waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi Rasulullah, disiplin beribadah adalah tonggak awal seseorang bisa memanajemen waktunya dengan baik. Mulai dari ibadah sholat fardu setiap harinya, ibadah tahunan seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Begitu juga dengan ibadah puasa wajib dan sunnah. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar usia kita ini disejalankan, dicocokkan dengan ibadah. Karena hidup kita adalah ibadah. Ini poin pertama yang sangat penting. Artinya kalau mau hidup kita barokah, berapapun usia Allah berikan, maka pertama kali adalah kenali dulu hari-hari, waktu-waktu, bulan-bulan yang istimewa di dalam syariat Islam. Mana yang istimewa, maka mari kita perhatikan dan mari kita isi dengan kebaikan. Umpamanya di dalam hidup kita sehari semalam ada sholat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya telah ditentukan, maka taati waktunya. Kalau doa zikir umpamanya ada zikir pagi, ada zikir sore, itu zikirnya pagi dan sore, maka taati zikir pagi dan sore. Kalau umpamanya ada doa di setiap momentum peristiwa, maka setiap peristiwa kejadian, maka berdoalah di sana, berzikirlah di sana. Mari kita perhatikan, mari kita lakukan itu. Kemudian setelah kita cocokkan itu artinya PR kita adalah kita harus tahu apa hari-hari yang dilalui, ini hari apa, di bulan apa, di jam apa, di momentumnya, keutamaannya apa, dan seterusnya. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW tidak hanya memanajemen waktunya untuk ibadah, beliau juga membagi waktunya untuk menjalankan peran yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai pemimpin umat muslim dan keluarga, serta pebisnis. Semua kegiatan tersebut beliau lakukan pada siang hari. Kemudian, Rasulullah SAW karena mengikuti aturan yang Allah tetapkan, maka waktu itu dibagi dulu menjadi dua. Dipisah jadi dua. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ada dua. Kami jadikan malam sebagai selimut untuk istirahat, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Dipisah dulu waktunya. Allah telah memberikan fungsi yang berbeda-beda. Malam fungsinya istirahat, siang hari fungsinya untuk mencari kehidupan. Kalau dibalik, maka pasti akan mulai masalah kehidupan kita. Itu sudah pasti. Maka dari itu, ini dulu ditaati. Dan Rasul sangat menjaga itu. Makanya para ahli tafsir, para ahli Al-Quran mengatakan bahwa ayat-ayat Quran yang turun, ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Para ahli Quran menghitung, bertanya, mana yang lebih banyak? Ayat Quran yang turun di malam hari atau turun di siang hari? Ternyata jawabannya adalah ayat Al-Quran itu banyak turunnya di siang hari. Mengapa? Karena itu adalah memang saatnya Nabi beraktivitas. Adapun malam hari saat Nabi beristirahat, sekali waktu turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat. Namun, malam juga menjadi waktu yang sangat tepat untuk memohon ampun dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Rasulullah SAW lakukan di tiap malamnya. Lalu, bagaimanakah cara Rasulullah SAW membagi waktunya mulai dari terbenam matahari hingga masuk waktu subuh? Malam hari. Ketika malam dimulai dari terbenamnya matahari, ketika setelah terbenam matahari, maka Nabi memberikan panduan-panduan yang harus ditaati. Dan mari kita taati tentang contohnya. Contohnya adalah Nabi merintahkan agar aktivitas bermain anak-anak dihentikan saat maghrib tiba, kemudian ditutuplah pintu dan jendela, kemudian bersegera melakukan ibadah, sholat maghrib, dan seterusnya. Itu adalah panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu, sehingga ini tidak sederhana, karena ini contoh dari Nabi SAW. Bahkan Nabi menyampaikan, فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَنْتَشِرُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ. Karena itu adalah waktu, matahari terbenam itu adalah waktu bertebarannya setan. Nanti, kalau malam sudah benar-benar malam, artinya sudah hilangnya awan merah di langit, asyafaqul ahmar. Kalau sudah hilang awan merah di langit, artinya masuk waktu isya, maka sudah kata Nabi, silakan dilepas kembali anak-anak, artinya sudah tidak berbahaya seperti ketika maghrib tiba. Kemudian juga ketika memasuki waktu isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada kaum laki-laki lewat kebiasaannya, yakni mendirikan sholat jamaah di masjid. Beliau akan memimpin sholat berjamaah. Namun sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memeriksa apakah sahabat-sahabat sudah berkumpul di masjid. Jika belum berkumpul, Rasulullah menunda sholatnya hingga waktu utama sholat isya, yakni pada tengah malam. Seperti kalimat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kata Aisyah, Nabi itu tidak suka tidur sebelum isya. Tetapi Nabi juga tidak suka melakukan kegiatan begadang malam sampai harus melek malam. Itu Nabi tidak suka. Makanya kebiasaan Nabi setelah sholat isya beliau istirahat. Itu kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Ada pengecualian memang. Pengecualiannya adalah kecuali ada urusan muslimin. Kalau kita kecualikan mungkin ada 3 poin yang bisa kita lihat. 1, kecuali ada urusan muslimin yang diselesaikan malam itu. Pengecualian itu artinya bukan kebiasaan hari-hari beliau. Yang kedua adalah seperti dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab, judulnya bab As-Samar fil Fiqh. Bab begadang malam, orang melek malam hari untuk fikih, untuk ilmu. Nah ini juga poin. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis Nabi ketika Nabi berdialog atau mungkin berjalan bercengkrama dengan istrinya. Nah ini di pengecualian di malam hari. Iya, ini juga yang bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Jika setelah sholat isya kita tidak bisa langsung segera tidur karena masih harus melakukan kegiatan lain, maka kegiatan tersebut haruslah yang bermanfaat. Jangan melakukan kegiatan yang sia-sia. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW memberi contoh beristirahat selepas sholat isya, tak lain agar umatnya bisa bangun di sepertiga malam. Iya, sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala hingga akhirnya datang waktu subuh. Di waktu subuh masuk, maka Nabi sudah berjamaah bersama Nabi, dan kemudian Jabir bin Samurah mengatakan radhiyallahu anhu, aku sholat subuh bersama Nabi sangat sering, dan Nabi setelah selesai subuh, Nabi tidak meninggalkan tempat beliau sholat kecuali setelah terbit matahari. Jadi Nabi ini juga kebiasaan Nabi yang baik. Nabi duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, dan kita semua tahu kemudian ada sholat syuruk namanya atau sholat isyraq namanya. Baru masuk, setelah itu Nabi akan pulang ke rumahnya menyapa para istrinya, kemudian mendatangi satu persatu istrinya. Kemudian selalu ada nilai saat Nabi bertemu dengan istrinya, perjumpaan seorang suami yang luar biasa dengan istrinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau
kadang bertanya tentang sarapan saja ada hikmah besarnya. Nabi SAW bertanya tentang sarapan tidak sulit karena Nabi hanya mengatakan hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Jadi tidak yang sulit. Kadang kalau ada ya dimakan, tidak ada Nabi ya puasa. Sekali waktu Nabi puasa sudah disediakan karena puasa sunnah, maka untuk menyenangkan istri Nabi berbuka puasa. Selalu ada pelajaran yang mahal. Begitu masuk waktu duha, Nabi kembali ke masjidnya. Begitu masuk ke masjid, itu adalah aktivitas terpanjang Nabi untuk menuntut ilmu dengan para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Itu waktu yang luar biasa. Nanti itu sampai menjelang zuhur, dan Nabi punya waktu istirahat namanya Qailulah. Qailulah adalah istirahat Nabi menjelang zuhur. Sebagian ahli ilmu mengatakan Qailulah, tidur siangnya sebentar, itu juga bisa setelah zuhur. Nah nanti kalau sebelum zuhur dibangunkan lihat adzan zuhur, maka bangun. Ini luar biasa. Jadi ini kebiasaan yang tidak lama, itu waktu istirahat tidak lama, kemudian menyegarkan dan cukup waktu sampai nanti bertemu dengan Isya, dengan malam hari. Memasuki waktu zuhur, kemudian Nabi kadang masih punya majelis beliau, terkadang Nabi punya kesibukan lain, terkadang Nabi punya aktivitas yang lain. Kemudian masuk waktu asar, kalaupun ada kajian di masjid hanya sedikit, ada ilmu sedikit. Setelah asar Nabi punya waktu banyak silaturahim dengan para sahabatnya, dengan semua kegiatan yang berkunjung atau mendatangi sebuah masyarakat yang sedang bertikai dan Nabi menyelesaikannya, atau Nabi menjadi saksi kalau diundang oleh sahabat minta dipersaksikan tentang sesuatu umpamanya. Nah, jadi Masya Allah aktivitasnya full, aktivitas seharian itu sampailah menjelang maghrib. Dengan manajemen waktu yang sangat baik, tidaklah heran jika dalam waktu hidup yang singkat 63 tahun Rasulullah SAW produktif menghasilkan banyak karya. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah SAW punya umat paling banyak, meski masa hidup beliau lebih sedikit dibanding nabi-nabi lain. Kedua, Rasulullah SAW adalah guru paling sukses dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Ketiga, Rasulullah SAW adalah panglima perang paling handal dalam mengatur siasat. Keempat, Rasulullah SAW adalah figur ayah dan suami yang baik saat berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya. Dan yang kelima, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling banyak ibadahnya. Inilah yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Mengapa usia kita sudah berlalu sekian lama, begitu cepat waktu berlalu, tetapi tidak kunjung ada karya kebaikan yang kita lakukan, dan tidak kunjung ada terlihat karya yang akan kita tinggalkan sepeninggal kita. Dan inilah yang sebenarnya menjadi sebuah tolak ukur bagaimana dahulu generasi salafus soleh dahulu merasa sangat keberatan ketika melalui hari-harinya tanpa karya. Jawabannya adalah terletak pada contoh terbaik bagi seluruh manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Usia 63 tahun dengan karya yang sangat luar biasa, fenomenal, bahkan melahirkan generasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemudian mereka menjadi pemimpin bumi, mereka kemudian mengubah bumi ini dari tadinya gelap menjadi bercahaya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan karya-karya yang luar biasa itu, di tengah semua kesibukannya, karena beliau lengkap sebagai manusia. Beliau orang yang sempurna di segala sisinya, di akalnya, di hatinya, di fisiknya. Beliau dibutuhkan di semua lini kehidupan, karena beliau sebagai seorang nabi, ya, seorang rasul, seorang guru, seorang pembimbing, seorang kepala rumah tangga, baik itu ayah ataupun kakek ataupun suami, kemudian juga sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai pemimpin kepala rumah tangga, sebagai pemimpin negara, sebagai hakim untuk permasalahan. Bayangkan orang dengan tugas yang sangat banyak, dengan kesibukan yang luar biasa itu, tapi Nabi sangat produktif di semua lini kehidupannya. Ini orang sempurna. Dihadirkan untuk kita agar kita bisa menirunya. Beliau ada untuk kita agar kita semua bisa mencontoh apa yang beliau lakukan.
kegiatan lain, yang kegiatan lain itu sifatnya bukan harian. Umpamanya Nabi harus mengatur waktunya pergi meninggalkan kota Madinah, meninggalkan keluarganya untuk tugas jihad, atau kemudian Nabi SAW terkadang harus menerima tamu. Jadi subhanallah, seluruh hidup Nabi diisi dengan amal dan kebaikan. Tadi kalimat Abdullah bin Mas'ud bahwa seseorang tidak boleh menjadi pengangguran, tidak boleh ada waktu yang kosong berlalu. Dia harus punya aktivitas. Kalau bukan aktivitas akhirat, harus aktivitas dunia. Jadi selalu harus ada aktivitasnya. Nanti kalau kemudian dia lelah, maka istirahatkan. Ada waktunya istirahat, fisik ini ada waktunya untuk tidur, dipersilahkan. Ini adalah contoh betapa semua yang dijalani, waktu-waktu yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah waktu-waktu yang penuh berkah, karena waktunya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktunya disesuaikan dengan waktu ibadah. Dan untuk itulah maka Allah menghadirkan keberkahan usia, sehingga karya-karyanya juga berkah. Dan makna berkah adalah karya yang banyak atau karya yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, yang daring dengar jelas ya di videonya Ustazah. Coba cung jempolnya dulu, dengar ya. Baik, sekarang Ustazah semua yang daring, silakan ambil catatannya, bukunya. Kemudian ambil intisari atau isi penting dari manajemen waktu ala Rasulullah. Ya, Ustazah yang di rumah. Kalaupun tadi sambil atau ketika mendengarkan video sudah dicatat poin-poin pentingnya, silakan dirapikan lagi. Dan ustazah yang di sini juga dituliskan isi dari video tersebut, manajemen waktu ala Rasulullah. Tolong dibagi. Nah, berikan waktu 15 menit ke depan. Sekarang jamnya sudah 8.30 sampai 8.45. Ustazah tuliskan intisari atau isi dari manajemen waktu ala Rasulullah. Silakan Ustazah yang di rumah juga dituliskan. Ya, waktu sudah habis. Ya, Ustaz Rian ya. Ya, Ustaz Rian Hidayat akan menyampaikan hasil intisari dari video yang kita saksikan tadi. Silakan Ustaz Rian aktifkan mikrofonnya. Unmute. Ada. Silakan Ustaz Rian bicara. Udah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam Al-Quran ada pada beberapa kesempatan Allah bersumpah menggunakan kata-kata waktu seperti wal asri, wal fajri, wad duha. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam agama ini. Hal itu telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Beliau sangat menjaga waktu. Jika dirunut dalam waktu 24 jam, maka kita akan mendapati betapa Rasulullah SAW itu adalah orang yang disiplin dengan waktu. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat Allah untuk hambanya yang patut disyukuri. Sekilas kita lihat kehidupan beliau. Beliau ketika bangun waktu fajar, maka beliau setelah melakukan sholat subuh, beliau akan duduk untuk berzikir sampai waktu isyraq. Kemudian beliau melanjutkan ta'lim hingga sebelum waktu zuhur. Di samping itu beliau juga melakukan istirahat sebelum waktu zuhur yang dinamakan dengan waktu qailulah. Qailulah itu adalah istirahat sebelum waktu zuhur, dan ada sebagian ulama menjelaskan bahwa itu adalah istirahat setelah sholat zuhur. Ini berguna untuk agar kita tetap fit sampai waktu isya masuk. Dan juga hal ini ditujukan untuk agar mudah dalam melakukan sholat malam. Begitu berkahnya waktu yang beliau miliki sehingga dalam waktu yang singkat, bahkan jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, di sini terdengarkan ya. Hanya 60 tahun, beliau telah dapat mengumpulkan umat yang jumlahnya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Di samping itu juga beliau juga mendapatkan keberkahan amal umat ini lebih banyak ketimbang amal umat terdahulu. Demikian kesimpulan yang dapat saya rangkum. Saya kembalikan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Rian sudah menyampaikan hasil intisari dari manajemen waktu ala Rasulullah SAW dari video yang kita tayangkan tadi. Dari Ustazah yang siapa yang menyampaikan hasil simpulannya? Silakan acung tangannya, Ustazah yang daring. Ya, Ustazah Melsa Karmila. Silakan diaktifkan mikrofonnya, Zah. Ya, silakan Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan saja Ustadz, bahwasanya Rasulullah itu selalu mengupayakan agar setiap waktunya produktif dan tidak ada suatu waktu pun yang beliau lalui tanpa aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah tidak hanya menghabiskan waktunya untuk ibadah, tetapi juga untuk memimpin umat dan menghabiskan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga seperti dengan istri-istri beliau. Dan itulah sebabnya mengapa Allah menurunkan ayat Al-Quran itu lebih banyak pada siang hari dibandingkan dengan malam hari. Karena memang waktu siang hari adalah waktu terbaik untuk kita beraktivitas, sedangkan malam itu adalah waktu terbaik untuk beristirahat dan juga waktu terbaik untuk memunajatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah Rasulullah beraktivitas selepas Isya kecuali ada uzur-uzur tertentu gitu. Jadi misalnya setelah Isya kita tidak bisa langsung istirahat, akan lebih baik kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan di dalam kesehariannya Rasulullah lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Sekian dari Ana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustazah Melsa Karmila. Baik, Ustazah Hindari masih ada yang menyampaikan atau menambahkan yang belum tersimpulkan oleh Ustazah Melsa dan Ustaz Rian? Ustazah? Silakan, jika ada yang daring mau menyampaikan simpulannya. Ada Ustaz? Ustazah? Ada? Oke. Kalau nggak ada kita minta yang Ustazah di sini ya. Siapa Ustaz atau Ustazah yang mau menyampaikan hasil simpulannya di sini? Ya, saya di depan biar nampak sama rekan-rekan. Biar nampak sama rekan-rekan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melengkapi juga yang disampaikan oleh Ustadz Rian dan Ustazah Melsa. Mungkin nanti Ustazah juga bisa melengkapi. Jadi terkait manajemen waktu ala Rasulullah tadi Ana menangkap pertama poinnya adalah bahwa kita sesuaikan aktivitas harian kita kepada aktivitas ibadah. Nah, jadi seperti waktu sholat, atau kita juga mencari tahu waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa, berzikir, dan lain-lain. Di poin pertama yang Anda tangkap tadi adalah kita sesuaikan aktivitas hari-hari kita dengan jadwal-jadwal ibadah, terutama sholat. Yang kedua poinnya adalah Rasulullah itu membagi hari itu menjadi dua. Yang pertama itu untuk pagi untuk aktivitas dan malam untuk istirahat. Nah, bahkan para ulama telah melihat, mencari tahu bahwa ternyata wahyu itu lebih banyak diturunkan atau diberikan kepada Nabi itu di waktu siang hari, bukan malam hari. Walaupun memang ada beberapa diturunkan pada malam hari. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas hari-hari baginda Nabi. Yang pertama itu beliau sholat malam. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kaki beliau sampai bengkak karena banyaknya sholat malam. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, beliau beraktivitas sampai waktu duha masuk. Ketika duha masuk, beliau kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah atau majelis. Kemudian menjelang zuhur beliau istirahat, atau di beberapa kesempatan juga ba'da zuhur istirahat, tidur sebentar, sangat sebentar untuk sebelum atau sesudah melakukan sholat zuhur. Kemudian setelah asar biasanya setelah itu beraktivitas seperti biasa, bertemu sahabat dan lain-lain. Kemudian setelah asar biasanya juga melakukan majelis tapi sangat sebentar. Kemudian setelah itu ketika maghrib, ketika menjelang maghrib biasanya Nabi memerintahkan untuk anak-anak yang bermain di luar itu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian menutup pintu dan jendela sampai benar-benar langit yang memerah itu sudah gelap. Nah, baru anak-anak boleh beraktivitas kembali. Sampai melakukan sholat isya. Ketika sholat isya, Nabi akan memeriksa satu persatu sahabat. Kalau ada yang tidak hadir, beliau akan menunda sampai waktu terbaik melaksanakan sholat isya. Nah, kemudian setelah itu beliau beristirahat. Jadi Nabi tidak ada aktivitas lain setelah isya kecuali 3 hal. Yang pertama itu untuk urusan kaum muslimin. Kemudian terkait fikih atau ilmu, mungkin ada majelis dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ketika berdialog atau bercengkrama dengan istri-istri beliau. Dan itu sifatnya tidak rutinitas. Pada umumnya Nabi istirahat setelah isya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan takbir untuk Ustaz Rian, Ustazah Melsa, dan Ustaz Edi. Allahu Akbar. Ustazah ada yang menyampaikan? Mungkin menambahkan yang belum tersimpulkan oleh Ustaz Edi, Ustaz Rian, dan Ustazah Melsa. Ada? Ya, Ustaz Zul, silakan Ustaz. Ya Ustaz Zul dipanggilnya ya. Ya, kan Ustaz. Ustaz Fauzan. Ustaz Zul Ali sudah ada sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ustadz-Ustadzah tadi, saya hanya menyimpulkan yang pertama dari karakter waktu Rasulullah SAW, beliau dari karakter manajemen Rasulullah SAW, saya menambahkan 5 hal tadi berdasarkan dari paparan video tadi. Yang pertama, dari manajemen waktu beliau itu, beliaulah memiliki umat yang terbanyak karena manajemen waktunya terbaik. Yang kedua, menjadi pimpinan yang terbaik
Yang ketiga, menjadi panglima perang yang terbaik. Yang keempat, menjadi seorang pendidik karena beliau mempunyai majelis-majelis yang dipaparkan tadi setelah asar, setelah isya, maupun di waktu duha. Dan yang terakhir yang kelima, menjadi seorang suami dan seorang ayah yang terbaik. Karena beliau setelah isya, walaupun dominannya tidur, beliau pun bersengkrama kepada istri-istrinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan dari 5 intisari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan takbir untuk Ustadz Fauzan. Allahu Akbar. Masih ada Ustadz? Tadi kayaknya Ustadz Hendri acung tangannya. Silakan Ustadz Hendri. Ya. Agar dengan kita ungkapkan yang kita simpulkan, insya Allah makin mengkristal di pikiran perasaan kita dan dapat ruhnya untuk kita wujudkan dalam aktivitas harian kita. Hidup Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para Ustadz, saya akan menambahkan beberapa manajemen waktu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran seperti yang kita tahu, Allah bersumpah dari beberapa waktu, di antaranya wal asr, demi waktu duha, waktu fajar. Maka kita harus bisa mengatur waktu di dunia, karena di dunia ini adalah kita hidup untuk beribadah. Segala lini kehidupan yang kita jalani, baik itu dalam urusan dunia, kalau kita niatkan untuk Allah, karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana mengatur waktu, karena beliau adalah seorang yang memiliki banyak peran. Selain sebagai pemimpin pada waktu itu, dia juga sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang bisa dikatakan memiliki waktu yang maksimal berinteraksi dengan umatnya dan para anak dan istrinya. Begitu pula dengan mengatur bisnisnya. Begitulah beliau mengajarkan bagaimana kita harus pandai mengikuti beliau. Karena dalam Al-Quran pun Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, beliau adalah salah satu contoh yang baik untuk kita ikuti dalam segi apapun dalam kehidupannya. Waktu seperti yang kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku tidak melebihi umurnya 60 sampai 70. Artinya sedikit yang melewati tersebut. Kita memiliki umur rata-rata 60 tahun dan 70 tahun dan sedikit yang melewati. Umur yang begitu singkat. Dan di akhirat kelak kita juga dihisab juga berdasarkan waktu. Di antaranya adalah selain harta yang kau dapatkan untuk apa dan dibelanjakan untuk apa, di antaranya juga waktu yang ditanyakan Rasulullah nanti di akhirat. Kita dihisab waktumu kau habiskan untuk apa. Bahkan ditambahkan juga berkaitan dengan waktu. Masa muda kau habiskan untuk apa. Karena masa muda adalah masa yang paling kuat untuk beribadah. Masa muda adalah masa di mana bisa memaksimalkan ibadah. Karena kalau sudah tua, kita puasa kadang tidak kuat. Sholat pun untuk berdiri tidak kuat. Maka di sini banyak sekali beberapa hadis yang berkaitan dengan waktu yang menunjukkan agar kita mengenalkan dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Di antaranya lagi dalam sabda Rasulullah SAW adalah ingat 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya adalah ingat waktu muda sebelum datang waktu tuamu. Juga berkaitan dengan waktu. Artinya setiap yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan waktu agar kita bisa memaksimalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu para Ustaz, Ustazah. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Henry. Kita berikan takbir. Allahu Akbar. Masih ada Ustaz? Ustazah menyampaikan simpulannya. Dari Ustazah ada? Dari Ustaz masih ada? Oke. Baik. Ustazah rahmati Allah. Sudah kita dengarkan simpulan atau intisari yang kita tarik dari video tersebut. Tadi Ustazah Melsa, Ustaz Rian, Ustaz Edi, Ustaz Fauzan, dan Ustaz Henry ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita
atas manajemen waktu yang sudah kita jalani hari ini dan kita perbarui, kita perbaiki hari ini lebih baik insyaallah. Baik Ustazah, kita lihat materi yang dititipkan oleh Ustadz Irsyad kepada kita semua. Ustazah Rizdah, cium tangan ya. Ya, Ustazah Rizdah, silakan, mana videonya tidak aktif. Ustazah Rizdah. Ustazah Rizdah mau bicara. Halo Ustazah Rizdah. Izin. Nak ada chatnya nampak. Oh iya, enggak. Sarian izin sebentar, Zamelsa. Kayak mau bicara mungkin Ustazah Rizdah. Oh enggak, udah hilang. Ustazah Rizdah, silakan aktifkan videonya. Kemarin juga enggak aktif videonya. Baik, tadi ada yang menarik disampaikan oleh Ustadz Hendri ya. Ingat masa muda sebelum masa tua. Jadi ingat anak nasyid dan rehan. Apa Ustadz? Ada yang hafal? Ada ya? Kita lantunin sama-sama ya. Itu dia. Oke, Anda share liriknya di WA ya, di grup kita. Kita nasyid sama-sama untuk mengambil hikmah untuk kita. Mana grup ITL? Baik. Gimana pertamanya si Andri hafal? Itu dia. Mantap. Saya Gusti pandai ya. Temannya nasi ini saat ya saat. Ya. Iya saya. Allah Akbar. Sepakat ya saat ke depan. Ya. Saya mikrofon ada 2 kok. Iya saat. Ya, panasyidkan ya. Benar awal tadi saat ini. Demi gimana ya? Fales. Gimana? Sadiki apa? Ya Sadiki depan Sat. Semana Sat. Allah. Takbir Sadiki. Allahu Akbar. Ya, saja yang di rumah boleh lihat liriknya biar agak rileks sedikit karena materi saya Sat nih sama dengan tadi ya, tapi dengan bahasa beliau. Demi masa agak sumbang ya. Gimana awalnya Sat? Ya. Bukan dalam adat nasyidkan nasyid ini. Demi masa. Masya Allah. Terus. Sesungguhnya manusia kerugian. Masya Allah. Terus. Melainkan yang beriman dan beramal soleh. Terus. Ya terus. Jangan ketawain, ikut. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Terus ya? Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara,
Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Itu sampai selesai, Ustaz. Ulang lagi. Ya, ulang lagi deh. Ikut ya ini lirik nih. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, Kita semua mati. sebutkan yang dalam tanda kurung, yang di luar tanda kurung. Itu maksudnya. 1, 2, 3. Ustaz bilang sihat belum sakit. Belum 5 perkara. Kita bilang itu, Ustaz lanjut sihat belum sakit. Yang sebelum 5 perkara, Ustaz? Iya. Yang dalam kurungnya? Iya, dalam kurung. Sebelum 5 perkara, ingat. Udah lama nggak nasyid ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita berikan takbir Ustaz Diki. Allahu Akbar. Luar biasa Ustazah. Ini yang disampaikan Ustaz Endri tadi ya. Ingat menjadinya. Tadi Fauzan juga sampaikan. Ini demi masa ini yang sumpah Allah ya. Betapa pentingnya waktu itu. Sehingga kita harus ingat selalu. Karena jatah hari-hari kita, waktu kita di dunia ini hanya seperti rujukan Rasulullah 63 tahun sampai 70 tahun rata-rata begitu ya. Baik Ustazah semuanya yang di rumah, kita lihat materinya berat ini Ustazah. Tadi Ana carikan videonya, tahun lalu juga Ana putarkan. Nah, ini yang materi dari Ustaz Irsyad. Membangun budaya disiplin mengelola waktu. Yang pertama, ya harus ini di awal tadi ya, Ana sengaja berikan video dulu, memahami urgensi waktu, mengefektifkan waktu yang diberikan Allah, mengetahui pembuang waktu, menjadi pribadi yang produktif. Nah, 4 inti ini dalam materi kita, budaya disiplin manajemen waktu. Udah luruskan persepsi kita, waktu kita terbatas. Ya, hadis Rasulullah SAW ya, yang kurang lebih redaksi bahasa Indonesianya, hiduplah sesukamu, lagi saja, hiduplah sesukamu, bahwasanya waktu mati itu tidak bisa dikira datangnya gitu ya. Ada juga Rasulullah bersama sahabat ketika itu di sekitar pelataran Masjid Madinah, berdiri di lapangan itu, beliau membuat kotak segi 4 ya, kemudian beliau kasih garis, ya, itu menandakan kita yang di garis itu. Nah, silakan bergerak terus. Nah, kotak yang melingkar itu adalah ajal kita. Nah, sampai di ujung kita nggak tahu kapan. Nah, makanya kita ingat waktu kita terbatas. Tugas lebih banyak
Ya, tugas kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Jangan one man show. Apa artinya? Kita nggak akan bisa kejar sendirian. Kita butuh tim. Dan delegasikan biar Anda produktif, kita produktif, jangan taswif. Nah, ini taswif ini apa? Kita lihat nanti di akhir. Ini urgensi waktu. Tadi sudah kita ulas ya, berdasarkan video tadi. Allah bersumpah dengan waktu. Demi masa tadi. Wal fajr, wal asr, wal lail. Apalagi? Wal duha, wal fajr. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu sangat penting. Kemudian, pentingnya waktu itu modal utama bagi kita. Karena hidup kita ini waktu itu 3 saja. Hari ini, sekarang, besok, dan hari kemarin. Yang benar-benar kita genggam hanya hari ini, detik ini. Berapa detik yang lalu, kayak tadi kita nasihat dengan Sadiki, nggak bisa diulang lagi ya saya, udah berlalu. Dia nggak bisa lagi kembali. Nah, makanya sangat singkat sekali. Waktu yang kita milikinya hari ini. Makanya materi kemarin dengan Ustaz Donis terkait atas kerja seorang muslim ya, bekerja dengan itqan ya, bekerja profesional sesuai waktu itu. Nah, waktu yang kita miliki, yang kita genggam hanya hari ini, detik ini. Yang beberapa detik lalu atau kemarin nggak bisa terulang lagi. Dan besok itu bukan punya kita. Belum tentu kita masih ada esok hari. Nah, tuh. Kemudian sangat singkat, cepat berlalu, tidak kembali, akan dihisap. Nilai berbeda. Nah, waktu itu sama semuanya 24 jam, tapi masing-masing kita berbeda. Seperti Rasulullah SAW tadi ya, begitu banyak peran beliau dengan manajemen waktu, disesuaikan dengan ibadah ya, terutama waktu sholat tadi saya dia. Nah, beliau bisa mendapatkan umat terbanyak ya dengan waktu yang singkat. Kemudian kita lihat Allah bersumpah dengan waktu ini tadi, wal fajr, wal asr, wal lail, wal nahar, wal duha. Berarti penting sekali waktu itu. Ini modal utama. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini wasakhkhara lakumul ladzi laila wan nahar. Ibrahim ayat 3. Dan dia menundukkan matahari dan bulan untuk kalian kedua-duanya, dan dia menundukkan malam dan siang untuk kalian. Nah, ini Allah mengatakan kepada kita. Nah, ini modal utama bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian sangat singkat ini tadi ya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Apa nih? Ar-Rum ayat 55. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka tidak berdiam atau tidak berdiam di dunia, melainkan hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Sangat sebentar saja. Dunia ini ada juga di Al-Quran yang nggak hafal ayatnya. Dunia ini hanya permainan belaka katanya. Benda gurau saja. Ada ya ayatnya, nggak hafal ayatnya. Kemudian juga hadis mengatakan ketika kita ke pinggir di tengah laut itu, mungkin kapal kita berhenti, kemudian kita celupkan tangan kita ke laut itu, teteskan ya. Nah, setetes itulah dunia di luasnya kehidupan kita yang abadi di akhirat. Nah, sangat singkat waktu kita. Kemudian cepat berlalu. Imam Hasan al-Basri berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan dari beberapa hari. Bila berlalu 1 hari, maka berlalulah sebagian darimu. Dan bila sebagian sudah berlalu, maka dekat sekali akan berlalu seluruhnya. Nah, Ustazah, ini artinya apa? Jika sudah berlalu sehari itu, udah kurang jatah kita ya gitu ya. Nggak balik lagi. Jadi benar-benar merugi rasanya kita tidak memanajemen waktu ini dengan baik. Begitu banyak tugas-tugas kita, waktu kita sedikit. Jadi perlu kita manajemen. Kemudian tidak akan kembali. Enggak berbaris bahasa Arabnya. Siapa bisa baca? Yang latar belakang dari UIN ada di sini. An Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larjul apa tuh? Tuh bisa baca? Ya, kita baca artinya aja ya. Ini yang tadi yang kita nyanyikan tadi ya. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Ya, masa mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lapangmu sebelum sempit, dan hidupmu sebelum mati. Nah, ini hadisnya yang kita nasyidkan tadi, nasyid Raihan. Ini rujukannya. Jadi 5 waktu ini, masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Kita isilah dengan amal ibadah, bekal akhirat kita. Dan akan dihisab. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umuri fima afnahu wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fi mal ablah. Ya, ini hadis ya. Tidak dibaca kayak baca Quran. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan. Tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat. Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Tentang tubuhnya, kemana dia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Kan dihisab ya. Ustazah, di yaumul hisab itu luar biasa. Mulut kita nggak bisa bicara ya. Yang bicara, selain mulut ini bicara semua. Tangan kita ini apa yang sudah kita lakukan, dia bicara sendiri. Di yaumul hisab, di hari perhitungan. Dibuka catatan amalan kita. Amalan buruk, amalan baik kita. Itu dipertanggungjawabkan, dihitung. Tapi ada kunci yang sudah kita dapatkan, kita seorang muslim ya. Kita sudah pegang kunci surga. Karena itu kampung halaman kita ya. Nah, tapi tetap kita dihisab. Sampai sebersih-bersihnya di neraka, baru kita boleh ke surganya Allah. Bertemu bersama Rasulullah insya Allah. Kemudian yang ke-7, penambahan nilai. Bertambahnya amalan soleh dalam satu hari, menjadikan hari itu lebih bernilai dan lebih baik. Bertambahnya amalan soleh dalam satu hari, menjadikan hari itu lebih bernilai dan lebih baik. Kemudian hari terbaik kita hendaklah hari terakhir kita berada di dunia. Ini yang dikatakan husnul khotimah. Ini harus sering-sering kita doakan, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Ini ada doa bahasa Arab ya, Anda nggak hafal? Anda kalau nggak hafal doa bahasa Arab bahasa Indonesia aja. Insya Allah Allah ngerti ya. Nah, ada hafal saya Henry? Orang-orang latar belakang syar'i hafal dia. Kalau nggak hafal nanti dipertanyakan. Nah, ini hari terbaik kita hendaklah hari terakhir kita berada di dunia. Karena kita nggak tahu kapan berakhir, makanya setiap detik waktu kita harus lakukan yang terbaik dalam keadaan berislam yang baik. Selalu istighfar, berzikir, selawat gitu ya. Lisan kita ya. Keadaan kita jika begitu. Kemudian kenapa kita mengatur waktu? Pertama, menentukan prioritas kerja dalam kehidupan. Nah, ini yang pertama. Menentukan prioritas kerja dalam kehidupan. Tentu kembali ke visi misi kita. Ya, gimana Sad? Ada yang ngomong tadi apa Sad? Apa-apa? Oh, doa yang husnul khatimah tadi. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku itu lafal hadisnya atau di karang-karang saja Ustaz? Hadis ya saya? Doanya ya. Coba saya diulang lagi Ustaz. Ah, ya. Oke, amin, amin, rabbal alamin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Kita lanjut ya, kenapa kita mengatur waktu? Pertama, menentukan prioritas kerja dalam kehidupan. Nah, ini kembali ke visi misi kita di dunia ini. Ayat di surah Az-Zariyat itu,
Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Nah, karena kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, berarti visi kita adalah menjadi hamba Allah. Tentu karena kita bekerja di sini, seperti juga sampaikan tadi saya Edi menyampaikan ya, yang disampaikan dalam video tadi, bahwasanya kehidupan kita ini sesuaikan dengan ibadah kita. Nah, karena prioritas kerja yang kita kelompokkan prioritas, berarti harus dicocokkan dengan visi misi kita. Karena lembaga kita visi tadi adalah mewujudkan generasi penuh berkah yang Qur'ani, berkarakter, berprestasi, berarti ke sana prioritasnya. Kemudian cocokkan dengan visi misi keluarga kita dan diri pribadi kita. Sehingga visi misi lembaga, visi misi keluarga kita, visi misi diri kita sendiri itu cocok gitu ya, matching. Tidak berseberangan. Kalau berseberangan nggak ketemu dia. Dia datang ke sini bekerja tapi dia mau buat prioritas yang lain gitu ya. Nggak jadi hari ini yang benar-benar miliknya yang digenggam nggak sesuai tercapai targetnya gitu. Kemudian mencapai target dengan cepat, tepat, dan baik. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas kerja. Misalnya, Anda sebagai guru, tentunya kapabilitas, potensi kita, dan profesionalitas kita harus kita terus tingkatkan. Karena kita ingin mewujudkan generasi yang Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Nah, kita sesuaikan terus dengan visi misi lembaga kita dan visi misi diri kita. Kemudian mengefektifkan waktu-waktu luang. Nah, ini sering melalaikan. Ada juga hadisnya ya, yang melalaikan kita itu waktu luang dan apa lagi? Sehat ya, waktu sehat, nikmat sehat dan waktu luang sering melalaikan. Apalagi di masa pandemi ini seharusnya kita mengajar di kelas, tapi kita harus online, ternyata nggak maksimal gitu, karena ada waktu-waktu luang yang diisi yang tidak memaksimalkan itu. Begitu juga di posisi yang lain. Nah, ini kita hati-hati, mengantisipasi kelelahan dalam beraktivitas. Mengantisipasi kelelahan dalam beraktivitas. Berarti manajemen stres juga mungkin ya, perlu ya. Kemudian meminimalisir pemborosan dalam tenaga, waktu, dan dana. Nah, ini dengan kita mengatur waktu, ke-6 ini bisa kita antisipasi, begitu ya. Bisa kita wujudkan ketika menentukan prioritas sudah sesuai dengan visi misi kita. Kemudian, si pembuang waktu, siapa saja, tidak memahami urgensi waktu. Nah, kita akan menjadi si pembuang waktu jika kita tidak memahami urgensi waktu tadi ya, pentingnya waktu itu. Kemudian tidak mempunyai planning yang jelas. Nah, tidak mempunyai planning yang jelas, tidak punya rencana, kehidupan kita ini tidak ada gitu. Jalan aja kayak air mengalir, ada kan begitu ya? Jalannya aja begitu. Banyak kita kadang gitu ya. Itu rata-rata kadang menghibur diri. Dia stres misalnya, ya jalannya aja lah gitu. Padahal mungkin dia nggak punya planning gitu ya, nggak punya perencanaan. Tanya saya di rencana menikah kapan San? Pasti ada rencana kan? Kalau nggak ada rencana kasihan, habis waktunya kan? Kawan-kawan di bawah sudah pada menikah, kita belum ya? Nah, misalnya gitu ya, canda aja San. Apaan? Kemudian tidak ingin teratur. Nah, ini bahaya. Ya, tidak ingin teratur, itu si pembuang waktu. Tidak memiliki aktivitas yang positif dan produktif. Sia-sia aja waktunya gitu ya. Dan tidak punya jam. Siapa yang punya jam? Ini Syekh kita bilang ya, Syekh Irsyad ya. Siapa yang punya jam? Hitung tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh HP ya, ini jam ya insyaAllah. Terwakili semua kita punya jam ya, Ustazah juga ya. Kalau nggak punya jam berarti kita si pembuang waktu. Nah, ini dosen teori ini ya. Kemudian suka menunda-nunda pekerjaan. Itu yang tasrif tadi. Suka menunda-nunda pekerjaan. Anak pribadi agak termasuk yang menunda pekerjaannya. Karena saking banyak pekerjaan, nah, betul-betul akhirnya menumpuk gitu ya. Ini terus anak pribadi memperbaiki diri agar pekerjaan itu tidak menumpuk. Karena kalau sudah menumpuk, itu menjadi stres ya. Atau pembiaran, nah, dibiarkan aja lagi gitu. Itu nggak baik. Makanya perlu kita planning. Tidak mengenal skala prioritas. Nah, mengenal skala prioritas. Makanya saat anak baca Ustaz Irsyad, anak balas chat beliau, ini materinya berat kali Ustaz. Anak pribadi belum mantap manajemen waktu anak. Gak pede dan nyampe. Ustaz Ali sampaikannya sebisanya gitu ya. Ya kalau saat anak baca kami nih mana.
Maka aja cari, ketemulah video tadi ya. Minimal sudah menjadi pengingat bagi anak pribadi dan kita semua. Dan kita baca-baca ini. Ini istilahnya lecutan lah untuk anak pribadi dan kita. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang di pembuang waktu ini. Amin. Selanjutnya, ini ya. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Oke, masih si pembuang waktu. Teman yang tidak teratur. Ada saya teman saya dia nggak tidak teratur. Banyak. Berarti jangan berteman dengan dia. Kalau saya berteman dengan dia, jadi sama-sama ini pembuang waktu ya. Lingkungan yang tidak disiplin. Nah, ternyata lingkungan tidak disiplin itu menjadi si pembuang waktu. Nah, bagaimana lingkungan itu tetap disiplin? Berarti kita minimal mengajak lingkungan itu atau orang-orang yang terlibat di lingkungan tersebut, yuk kita disiplin. Kemudian keterlambatan orang lain. Nah, keterlambatan orang lain ini mempengaruhi. Misalnya saja ustazah yang daring ya, ada berapa kali yang terlambat gabung Zoom, apakah itu faktor pulsa ya, paket Allahu alam, atau memang benar-benar terlambat ya. Seperti yang Ustaz Dian Nana candain di chat yang hari sebelumnya ya. Terlambat sedikit Ustaz. Sedikit-sedikit akhirnya makin belang-belang tuh selambatnya. Nah, ini misalnya keterlambatan orang lain itu mempengaruhi kita juga. Dan banyak jadwal mendadak. Ini dari rencana pelatihan ini Ustazah yang awalnya tatap muka, tapi karena perkembangan pandemi ini makin melanjak lebih buruk, makanya akhirnya kita daring seperti ini. Dan Ustazah yang sudah bekerja tatap muka. Nah, ini mendadak ini berefek kepada pemateri yang kita minta sudah fix akhirnya karena juga ada agenda mendadak seperti Ustaz Irsyad yang sibuk ya. Nah, sehingga harus Ana coba gantikan. Kemarin juga kayak Ustaz Heri, Ustaz Syatri yang nggak bisa juga, itu karena mendadak akhirnya kita menggantikan juga nggak maksimal jadi ini ya. Saya juga tadi malam mengabarkan tidak bisa. Ustaz Heri Eko dan Ustaz Syatri juga malamnya nggak tidak bisa. Tapi ini harus disampaikan. Kemudian orang lain yang tidak tepat janji, ini juga si pembuang waktu. Pendidikan yang diterima, ini apa maksudnya ya? Ada yang paham maksudnya ini? Oh gitu ya. Maksudnya apa-apa yang diberikan kepada kita tolak gitu ya. Apa Zah? Oh gitu. Terpengaruh ya intinya ya. Ini sudah yang keberapa nih Ustazah? Tadi di sini si pembawa waktu ada 7 tambah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 si pembuang waktu. Nah, mari Anda pribadi mengajak diri Anda dan kita semua agar kita tidak termasuk si pembuang waktu ini. Amin. Kemudian kewajiban kita, ingat ya, ini ingat ada tanda merah, ingat kewajiban kita jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Maka mari kita saling membantu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Ini ada yang hafal enggak kata-kata Buya Imam Hasan Al-Banna? Bahasa Arabnya. Inilah isinya ya. Kewajiban kita jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Iya enggak? Terasa enggak sama Ustazah? Banyak sekali yang kita kerjakan, waktu itu ya segitu aja gitu. Jam kerja kita tak aja 8 jam. Enggak akan bertambah, tapi pekerjaan bertambah terus. Ya Ustazah, di luar job desk lagi, ini lagi gitu ya. Kalau enggak kita manajemen waktu kita skala prioritas, semua jadi beban aja yang mungkin kalau hati kita nggak lapang jadi stres gitu. Nah makanya kita ingat terus bahwasanya kewajiban kita jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia, maka mari kita saling membantu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kita bersinergi ya dalam tim kerja kita. Skala prioritas, ini tadi sudah singgung juga ya. Visi dan misi di sini rujukannya ya, strategis, spesialis, kaidah. Saya lihat penjelasan persatu. Nih, visi dan misi. Skala prioritas itu bisa terwujud dengan kita pahami visi misi lembaga kita. Tadi Dana ungkap, lembaga kita apa visi misinya, membangun generasi penuh berkah, yang Qurani, berkarakter dan berprestasi. Ini harus kita ingat-ingat. Kita bergabung di lembaga yang punya visi seperti itu. Keluarga kita. Nah, keluarga kita mungkin sudah berkeluarga khususnya. Nah, ini
cocokkan visi misi keluarga dengan visi misi lembaga. Agar di rumah nggak perang ya, di sekolah berprestasi, di rumah dia perang. Jangan, ya bahaya. Pribadi, nah ini pribadi kita. Misalnya, anak ingin S3 Ustadz, misalnya gitu ya. Tapi lembaga belum mengizinkan, dia ngotot juga. Akhirnya kan nggak jadi di lembaga ini ya. Nah, bisa begitu. Jadi visi dan misi lembaga, keluarga, pribadi harus disinergikan ya, diharmoniskan. Kemudian strategis, menggunakan penting dan mendesak. Mengutamakan yang penting tapi tidak mendesak. Menyiasati yang penting dan mendesak. Membuang yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini Ustazah bisa enggak mengaplikasikannya nih? Menggunakan penting dan mendesak. Yang Anda pahami, menggunakan penting dan mendesak, berarti kita, karena kita bekerja di sini bersama-sama belajar beribadah, kita rujuk ke visi misi program kerja kita masing-masing. Yang penting, karena program kerja itu kan per semester atau per tahun. Nah, kita rilis setiap hari. Oh, ini penting. Ini mendesak. Berarti itu dikerjakan lebih dahulu. Dia mengutamakan yang penting tapi tidak mendesak. Berarti itu level kedua. Nanti Ustazah kelompokkan nanti. Pekerjaan-pekerjaannya, tugas-tugas hariannya, itu dikelompokkan. Ini strateginya. Tetap diingat ketiga visi misi tadi. Lembaga kita, keluarga kita, dan pribadi kita sendiri. Mana yang penting dan mendesak? Itu dulu yang dikerjakan. Dan mana mengutamakan yang penting tapi tidak mendesak? Itu level kedua. Dan menyiasati yang penting dan mendesak, kemudian membuang yang tidak penting, tidak mendesak. Kadang kita terbuang waktu kita karena hal yang tidak penting, tidak mendesak. Contohnya apa? Anak beberapa kali juga terlalai. Kita mau baca Quran, ternyata datang WA. Nggak jadi baca Quran. Ada enggak yang begitu? Itu tidak penting, tidak mendesak sebenarnya. Yang penting tuh uruh kita di sesi itu adalah baca Quran sebenarnya. Tapi abai. 2 hari yang lalu, Ustazah semua tilawah 3 lembar ya. Anda nggak sempat karena sibuk aja dan kondisikan semua. Nah, evaluasi diri. Nah, tagih Ustazah semua tilawah 3 lembar. Anda belum sempat tilawah di sesi itu gitu. Nah, ini kadang menjadi pengingat diri. Alhamdulillah Allah segera ingatkan. Harusnya sang Ustazah tilawah, Anda juga harus tilawah sebenarnya gitu. Tapi nggak terkejarkan karena ada hal yang penting juga dan mendesak di saat itu. Itu contoh sederhana untuk diri Anda. Kemudian spesialis memiliki kompetensi dalam pekerjaan, alim ya. Artinya apa Ustazah? Dimanapun posisi kita masing-masing, berarti ada kompetensi kita di situ. Ustaz Asmiyadi seorang guru BK, berarti kompetensinya di bidang konseling, berarti terus dipupuk, terus di-upgrade, ditingkatkan. Nah, ini spesialis kita agar penting dan mendesak sesuai kerjaan kita tadi, itu terlaksanakan sama kita. Contoh Ustaz Yadi, seorang musyrif, atau belakang Ustaz apa Ustaz pendidikannya? Teknik ya. Ternyata belajar ulang lagi ya. Bagaimana metode mengasuh itu ya, mengolah anak. Nah, belajar ya, alhamdulillah. Oh, di Wisma ya. Alhamdulillah. Yang enggak sama sekali berarti yang belajar ya. Belajar lagi kita biar kompetensi kita di bidang pekerjaan kita benar-benar alim ya, benar-benar memiliki kompetensi. Kemudian memiliki wawasan tentang pekerjaan lain, mutsaqaf. Berarti wawasannya luas ya. Kemudian memiliki kiat khusus dalam meningkatkan produk kerja. Kembali ke etos kerja muslim kemarin. Berarti pekerjaan kita itu benar-benar itqon ya, profesional dan ihsan. Yang paling terbaik yang kita miliki itu yang kita berikan. Kemudian ada selanjutnya kaedahnya 20-80. Ini apa artinya? 20% dari waktu kita dapat menuntaskan 80% dari target-target kita. Apa maksudnya Ustazah? Nah, ulang baca. 20% dari waktu kita dapat menuntaskan 80% dari target-target kita. Luar biasa ya. Berarti benar waktu itu fokus kepada hal yang penting dan mendesak ya, sesuai visi misinya. Atau sebaliknya, 80% dari waktu kita hanya menyelesaikan 20% dari target-target kita. Ini orang yang merugi. Yang pertama harusnya, kenalilah waktu puncak kita. Berarti kita di kaidah 20-80 ini, kita maunya yang pertama.
20% waktu kita setiap hari itu kita upayakan dapat menuntaskan 80% dari target-target kita. Makanya perlu planning tadi. Setiap hari apa target kita. Kemudian kenali waktu puncak kita. Artinya waktu-waktu istimewa kita kenali ya. Ini sudah habis materi kita. Baik Ustazah, ini materi yang dititipkan Ustaz Irsyad yang Anda bacakan. Tentunya tidak mampu mewakilkan Ustaz Irsyad ya dengan luar biasa ilmu beliau. Kalaulah beliau menyampaikan itu kelola Al-Qur'annya, hadisnya ya, sirohnya ya, semuanya ya. Seperti yang sampaikan beliau, Ana mampu membacakan Ustaz, Ana bilang begitu. Baik Ustazah, demikian materi sesi ini. Ana ingin ada umpan balik dari kita yang hadir, mungkin ada mengulas, menanggapi atau mendiskusikan, disilahkan. Ya, Ustaz semua dulu. Sebentar. Bantu pakai mikrofon, Ustaz. Tolong, Ustaz. Sebentar, mana dia PPT tadi? Ya, yang mana Ustaz semua? Bentar, nggak cari dulu. Tengah tadi ya. Ya, ini ya. Bukan. Nih. Silakan Ustaz semua. Ya, ini kan Ustaz. Ya, silakan Ustaz pakai mikrofon Ustaz. Ya. Memberikan tanggapan ya. Silakan Ustaz. Pakai mic Ustaz. Ya, itu sama tuh Ustaz. Anda pikir nomor 1 itu penting dan mendesak. Nomor 2 mengutamakan penting yang tapi tidak mendesak. Nomor 3 menyiasati yang tidak penting tapi mendesak tuh. Mungkin tidaknya itu lupa tuh. Jadi antara 1 dan 3 jadinya sama tuh Ustaz. Jadi kalau dalam BK itu ada namanya petak johari. Ini petak johari namanya. Iya, silakan lanjut Ustaz. Nah, jadi harusnya gimana Ustaz? Harusnya yang tidak penting tapi mendesak yang nomor 3 tuh. Yang tidak penting tapi mendesak. Tapi membuang yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu saja Ustaz. Oke. Berarti menambah kata tidak di sini Ustaz? Iya Ustaz. Oke, baik. Syukran Ustaz semua. Ustazah yang lain ada tanggapan, silakan. Jadi Ustazah lah, Ustazah belum bersuara di sini. Ada Ustaz? Nggak ada. Oke, Ustazah yang daring, silakan yang mau bicara, menanggapi tayangan materi kita tadi. Ada Ustazah? Yang mau bicara acung tangannya. Halo Ustazah, ada yang mau bicara? Yang dari? Nggak ada? Ustaz Dian senyum-senyum saja. Silakan Ustaz Dian bicara. Ustaz Dian, silakan. Ya, Ustaz Dian bicara, Ustaz. Mikrofon udah aktif. Silakan, Ustaz. Ayo, Ustaz. Udah, Ustaz Dian belum ya? Ini Ustaz Dian. Mana Ustaz Dian? Silakan, Ustaz. Unmute, Ustaz. Udah, silakan, Ustaz. Dengar ya? Nggak dengar suara Ustaz Dian. Bisa, Ustaz?
Ngomong, Ustaz. Oke. Belum bisa, Ustaz. Baik, saudara yang lain ada yang mau bicara? Oke. Kalau tidak ada, itulah paparan materi kita di sesi pagi ini terkait manajemen waktu seorang muslim. Kita berdoa kepada Allah agar ini menjadi pengingat bagi Anda dan kita semua untuk memaksimalkan waktu-waktu kita dalam bekerja dan beribadah di sini, insya Allah. Seperti yang kita lihat di video awal tadi, Ustaz, waktu itu dibagi dua ya, waktu siang untuk kehidupan dan waktu malam untuk istirahat dan beribadah. Seperti Rasulullah SAW contohkan, mencocokkan waktunya dengan ibadah. Karena memang kita ini tidak bukan Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah bimbing kita menjadi hambanya yang cerdas dalam manajemen waktu, disiplin, sehingga seluruh tugas-tugas amanah yang ada di pundak kita, baik sebagai guru, sebagai pengasuh, sebagai staf, sebagai ayah, sebagai suami di rumah, sebagai anak, bagi orang tua kita, mampu kita bagi-bagi peran tersebut dalam waktu yang tersedia, seperti Rasulullah SAW contohkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian saudara, kita break sampai pukul 10.30. Ya, ada kurang lebih, ada yang, ya silakan Ustaz. Jam berapa Ustaz? 10:30 ya. Berarti 10:30 sampai 10:30 bisa bergabung? Enggak? Oh, berarti jam 11 bergabung ya. Oke. Yang lain tetap 10:30. Berarti semua musyrif ya. Musyrifnya juga? Enggak, yang musyrif aja ya Ustaz. Oke. Yang lain tetap gabung 10:30. Berarti Ustaz Ib, Ustaz Tiki, semua musyrif kan? Seroman sama Ustaz Indra juga? Enggak. Oh, sudah tadi? Oke, baik. Jika dikomunikasikan, Anda tahu ya. Kalau enggak, tentu ya Anda enggak tahu. Baik, saudara yang daring juga, insya Allah kita lanjutkan sesi materi kita pukul 10.30. Kita break, sholat duha. Yang daring, snack di rumah ya, di rumah makan bunda. Ya, yang di sini ada snacknya. Baik, kita pending dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.